testimoni, Anda bisa sampaikan tentang bagaimana layanan kesehatan, layanan yang diberikan oleh BPJS Kesehatan. Anda bisa sampaikan di 0811806543 atau via SMS boleh dan juga via WA juga di nomor yang sama. Tapi jangan lupa juga ada aplikasinya JKN Mobile ya yang bisa Anda unduh di smartphone Anda untuk mendapatkan akses ataupun layanan-layanan BPJS Kesehatan. Ada kartunya di sana yang secara digital bisa Anda lihat, dan layanan telemedicine yang hari ini juga akan kita bahas ya, begitu Prof ya? Siap. Baik, tapi yang pertama mungkin Prof, bisa diceritakan bagaimana sih sebetulnya perkembangan akses layanan kesehatan untuk peserta JKN saat ini, Prof? Iya, layanan akses plan kesehatan yang kerjasama ya dengan BPJS dan seluruh fasilitas plan kesehatan hanya sebagian kecil fasilitas yang belum kerjasama, dan mohon maaf kalau dulu itu beberapa rumah sakit swasta segala macam itu masih ogah-ogahan ya. Ya, banyak yang menghindar tuh rebutan gitu ya. Karena umumnya di rumah sakit itu sekitar 80% lebih itu adalah pasiennya BPJS gitu. Termasuk kemudian di layanan primer atau di klinik, di puskesmas seperti itu. Nah, total contohnya tahun 2021 itu ada 392 juta layanan yang dimanfaatkan masyarakat seperti itu. Nah, seharinya sekitar 1 jutaan gitu. Wah, luar biasa. Ini perkembangan yang sangat-sangat bagus tentunya bagi BPJS Kesehatan. Karena tempo hari atau di awal-awal saya ingat betul bagaimana BPJS Kesehatan ketika itu mengajak rumah sakit dan Vaskes untuk bisa bergabung. Tapi sekarang malah Vaskesnya yang mau bergabung, minta untuk bisa bergabung dengan BPJS Kesehatan, begitu Prof ya? Betul, antri ya. Dari tinggal sedikit tapi masih antri ya, karena ya SDM segala macam juga agak terbatas sehingga harus antri dinilai bagaimana kualitasnya, akreditasinya, dokternya segala macam lah gitu. Nah, kaitannya dengan layanan digitalisasi, apalagi kan sekarang teknologi semakin berkembang. Nah, dunia kesehatan kan juga harus mengadaptasi hal itu kan ya, Prof ya. Bagaimana sebetulnya apa saja yang sudah dilakukan oleh BPJS Kesehatan, Prof, untuk memperluas pemanfaatan layanan digital tadi, Prof? Iya, jadi begini Mas Berry, sebelum kami dilantik ya, kurang lebih 2 tahun yang lalu ya, itu kami SK istilahnya keputusan dari Presiden itu sudah beredar itu hari Jumat. Itu beberapa ngasih apresiasi, tapi beberapa itu pada protes. Kenapa? Protes itu, Pak, kami peserta BPJS itu harus nunggu 6 jam. Ada yang bilang 5 jam, 7 jam, segala macam itu. Kita sampaikan sebentar. Dilantik saja belum Anda sudah protes gitu. Tunggu dulu dong ya gitu. Maka setelah kita dilantik, kita kembangkan inovasi ya, termasuk digitalisasi itu adalah antrian online. Jadi masyarakat ya, peserta BPJS itu bisa antri dari rumah atau dari warung kopi atau dari manapun bisa gitu. Nah, dan rata-rata ya, meskipun belum seluruh rumah sakit ya, tetapi sudah banyak ya, itu sekitar 3 jaman gitu sekarang, 2-3 jam ya, tergantung rumah sakitnya. Jadi ini perkembangan luar biasa dengan inovasi digitalisasi itu. Tapi tentu tidak berhenti di situ. Kita kembangkan Cika, ada tadi mobile JKN dengan berbagai macam fasilitas, termasuk bisa konsultasi online. Jadi Mas Berry, tidak hanya orang yang jatuh sakit ya yang memanfaatkan, tapi mereka yang sehat ingin konsultasi kesehatan itu bisa sekarang dengan tiduran di rumah pakai HP gitu, asal download tadi mobile JKN itu. Bahkan kami punya Pandawa ya yang dengan WhatsApp ya, lalu bisa orang WA ke situ ya. Termasuk call center itu yang biasanya itu angkanya panjang ya, 500400. Sekarang kita simplifikasi hanya 3 angka, yaitu 165 gitu. Jadi call center. Tapi tentu tidak berhenti di situ. Kita ada mobile customer service, ada mall pelayanan publik, ada berbagai macam inovasi. Yang inovasi itu kemudian ini belum yang hubungannya dengan rumah sakit ya. Ini kan dengan masyarakat. Yang rumah sakit itu contohnya Viclaim, otomatisasi deteksi fraud dan segala macam yang intinya adalah inovasi digital. Dan kita bersyukur karena
apresiasi itu tidak hanya di dalam negeri, sampai di ASA. ASA adalah ASEAN Social Security Association, itu memberikan apresiasi atas inovasi digitalisasi di BPJS Kesehatan di Indonesia. Ya. Kenapa sih Prof BPJS Kesehatan perlu mengadaptasi teknologi digitalisasi ini yang sekarang berkembang luas ya? Apa sih tujuan utamanya sebetulnya? Iya, begini, sebuah organisasi atau badan layanan publik apalagi sekarang ini dituntut dan tidak bisa tidak harus mengikuti perkembangan teknologi, apalagi kita hidup di era teknologi katakanlah revolusi industri 4.0 ya, yang society-nya sudah 5.0. Nah, maka salah satunya adalah digitalisasi ini. Ini mempercepat ya, tujuannya tadi mempermudah ya, kemudian mengefisienkan dan memfleksibilitas, dan kemudian kita bisa memanfaatkan, katakanlah daripada duduk lama berjam-jam di rumah sakit ya. Kemarin mohon maaf ini ada pimpinan daerah yang marah-marah di sebuah rumah sakit itu ya. Nah itu menurut saya harusnya itu gampang, tinggal dimanfaatkan online ini. Orang nggak perlu antrian katanya sampai berapa jam tuh saya ikut itu dari jam 1 sampai 12 lalu apa. Nah, mengapa dia tidak dari rumah saja? Nah, gitu kan efisien. Nah, sering di rumah sakit itu belum terintegrasi antara rekam medisnya ya dan sistem antriannya atau antrian online ya. Harusnya kalau orang sudah antri online itu di situ sudah nyambung ya. Nah, kalau rumah sakit itu, mohon maaf ini, belum punya tenaga atau belum mampu, bisa kontak BPJS dan dibantu oleh BPJS. Gitu, Mas. Iya. Jadi BPJS Kesehatan juga bisa membantu rumah sakit ini ya, kalau belum digital tadi dibantu nanti mungkin istilahnya kalau sekarang disupervisi gitu, Prof ya? Iya, bukan hanya itu, kita berikan software secara gratis untuk kita bantu. Karena begini, kadang-kadang rumah sakit, apalagi rumah sakit Pemda, itu untuk pengadaan barang atau teknologi atau katakanlah konsultan, itu kan harus ada anggarannya. Dan anggaran kalau dia lupa tahun inilah itu bisa berhenti di tempat itu, Prof. Atau nunggu tahun depan belum ada gitu. Nah kan kelamaan. Nah ini BPJS diupayakan bisa membantu gitu. Nah, Prof. Jadi di BPJS itu Mas Ferry tadi saya sampaikan, kalau ada koneksi seperti ini, orang dari Jakarta umpamanya, kemudian kuliah di Jogja, nah dia pakai kartu, dan yang menarik kartu itu tadi dengan mobile JK ini itu di print, bisa print elektrik ya, itu kurang dari 3 menit ya. Kalau dia menjadi peserta itu di download tadi kurang dari 3 menit sudah dapat kartu elektrik. Tapi kalau nggak punya kartu, kartunya hilang tapi dia menjadi peserta, pakai KTP juga bisa seluruh Indonesia. Dan yang menarik, orang di Jakarta contohnya tadi, kuliah di Jogja, pakai di Jogja bisa ya. Tapi memang bagusnya pindah, itu bisa beri kesempatan sekitar 3 kali gitu. Nah, kalau dia belum pindah, baiknya pindah di sana gitu, karena lama di Jogja gitu. Tetapi seluruh Indonesia ya, itu sudah terkoneksi. Ini luar biasa nih, gitu. Ya. Nah, layanan-layanan digitalisasi ini Anda bisa dapatkan tadi ya, selain via telepon, via WA, ada Pandawa. Saya pernah memanfaatkan Pandawa. Salah satunya saya ini, mungkin saya perlu kasih testimoni juga. Itu mudah sekali, tinggal kirim WA, data kita masukkan, langsung berubah. Saya lupa waktu itu kalau nggak salah memasukkan nama salah satu anggota keluarga dan langsung dimasukkan melalui Pandawa itu. Nah, sekarang akan lebih mudah lagi karena Anda bisa manfaatkan mobile JKN seperti ini ya. Kalau Anda bisa lihat, pendengar dan juga netizen, saya sudah download atau sudah unduh. Nah, di dalam mobile JKN ini ada info program JKN, lokasi fasilitas layanan kesehatan, informasi ketersediaan tempat tidur. Nah, biasanya kalau dulu saya itu selalu telepon tuh rumah sakitnya, ada ketersediaan tempat tidur atau enggak. Nah, tapi sekarang gampang karena dengan mobile JKN ini tinggal klik saja, tinggal Anda sentuh, Anda bisa lihat info ketersediaan tempat tidur di rumah sakit yang memang sudah kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Sudah ada itu juga bisa diakses. Ya, bisa diakses oleh dokter layanan primer, sehingga dokter layanan primer umpamanya merujuk pasien ke sebuah rumah sakit, itu dipastikan masih ada bed di sana.
Jadi jangan sampai, mohon maaf seperti zaman dulu ya, Iya. udah dikirim ke sana, penuh. Penuh, nggak dapat tempat tidur itu nunggunya lama tuh, Bro. Tidur. Kalau ditolak, pindah lagi, rumah sakit lain lagi di sana. Ya kalau bisa, tapi penuh lagi dan lain sebagainya lah. Nah, itu cerita-cerita lama itu ya. Kadang-kadang muncul juga cerita lama itu. Iya. Padahal sudah tidak gitu, tapi ceritanya yang muncul. Oke, karena hari ini kita ngebahas tentang layanan telemedicine BPJS Kesehatan. Ini juga bisa didapat kalau nggak salah di mobil JKN, tapi nanti Prof. Gufron yang akan cerita lebih detailnya. Tapi saya mau ucapkan terima kasih dulu ini Prof kepada pendengar dan juga netizen yang sudah menyampaikan testimoninya ya via WA. Di antaranya ada Ibu Elvi di Bogor, kemudian ada Pak Yono di Ciputat, kemudian ada Ibu Elvi, kemudian ada juga Pak Linus, serta beberapa pendengar lainnya yang mau menyampaikan testimoni. Silakan Anda bisa sampaikan via SMS atau WA, nomornya di 081 180 6543. Mau sampaikan pertanyaan juga boleh melalui WA tadi, nanti saya akan bacakan dan sampaikan ke Prof. Gufron. Prof, kita jeda dulu Prof. Nanti setelah ini ceritakan ya Prof, Siap. apa itu layanan telemedicine. Nanti kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Radio Talk bersama BPJS Kesehatan. Halo pendengar, saat ini siapa yang sudah merasakan inovasi digital BPJS Kesehatan? Selain kenal-kenal pelayanan informasi, BPJS Kesehatan juga memperluas pemanfaatan digitalisasi layanan di fasilitas kesehatan loh, seperti telekonsultasi, antrian online, screening riwayat kesehatan, dan lain sebagainya. Dan yang luar biasanya lagi, BPJS Kesehatan saat ini mengembangkan layanan telemedicine bersama Kementerian Kesehatan. Apalagi sekarang ini masih pandemi COVID-19. Melalui telemedicine ini, peserta JKN KIS yang mengakses layanan dasar di FKTP dan memerlukan konsultasi dokter spesialis tidak perlu datang ke rumah sakit. Nanti dokter FKTP akan mengonsultasikan keluhan peserta kepada dokter spesialis di rumah sakit. Telemedicine ini memudahkan peserta JKN KIS dalam mengakses layanan kesehatan tanpa terkendala lagi oleh kondisi geografis maupun non-geografis. BPJS Kesehatan, dengan gotong royong, semua tertolong. Radio Talk bersama BPJS Kesehatan. Terima kasih pendengar dan selamat pagi bagi Anda pendengar serta netizen yang baru saja bergabung bersama kami dalam Radio Talk di pagi hari ini. Saya masih bersama Direktur Utama BPJS Kesehatan, Profesor Dr. Ali Gufron Mukti, MSc PhD, Ahli Asuransi Kesehatan. Nah, kita sedang ngobrolin tentang telemedicine BPJS Kesehatan. Ini salah satu layanan yang bisa Anda dapatkan ketika Anda menjadi peserta BPJS Kesehatan. Nah, Prof, sebelum nanti saya bacakan beberapa testimoni dan ada beberapa pertanyaan juga, mungkin bisa diceritakan dan jelaskan ini Prof tentang layanan telemedicine dari BPJS Kesehatan ini, Prof Gufron. Halo, Prof. Iya, ini kan kita itu satu bisa masuk. Sudah masuk. Halo? Prof. Silakan, Prof. Iya, jadi perlu dibedakan satu mengenai konsultasi online atau online consultation. Yang kedua, telemedicine. Nah, untuk online consultation itu orang bisa konsultasi di pakai mobile JKN tadi tentang apa yang dialami. Contohnya umpamanya, nah kok pusing-pusing ini di akhir bulan ini tanggal 1 ini ya tanggal 1 Desember belum turun ini gajinya. Iya, gajinya belum turun padahal dari 1 sudah habis ini persediaan ya, jadi pusing ya. Nah lalu dia konsultasi ini, pusing ini kenapa? Nanti Pak ditanya ya. Nah disitulah online consultation. Nah kemudian yang kedua itu telemedicine. Telemedicine ini yaitu sebetulnya kerjasama antara BPJS dengan Kementerian Kesehatan yang disebut dengan Komen aplikasinya itu. Nah, sekarang sedang dalam tahap uji coba. Memang karena aturan ya, terutama dari KKI, itu untuk telemedicine itu masih sebetulnya terbatas pada COVID.
Nah, BPJS mencoba piloting untuk di luar COVID. Jadi untuk seluruh penyakit gitu. Nah, oleh karena masih piloting, itu di piloting di 117 rumah sakit, 50 FKTP atau fasilitas pelayanan tingkat primer, tingkat pertama, di daerah 3T, dan juga 50 FKTP di luar daerah 3T. Seperti itu, Mas Ferry. Dan ini respon dari masyarakat yang sudah mulai mencoba atau mengakses layanan tadi bagaimana, Prof? Ya, saya kira cukup bagus, hanya masalahnya memang terutama di daerah 3T waktu itu Presiden melihat sendiri ya di booth kita ya. Nah, itu adalah tentang koneksi. Jadi koneksi ini kadang-kadang connect. Tadi saya ada masalah sedikit juga itu di Jakarta ya. Tapi di daerah 3T itu masalahnya. Kalau dokternya antusias ya. Dan demikian juga masyarakatnya memang belum semuanya itu kalau daerah 3T ini yang saya ceritakan ya. Kalau di daerah kan kita ada di Medan, ada di beberapa tempat itu. Yang di daerah-daerah kota besar tidak ada masalah yang bermakna gitu. Tetapi yang di daerah 3T ya karena Indonesia luas ya, kita 17.000 pulau ya. Nah, itu kadang-kadang ada masalah koneksi. Demikian Mas Ferry. Oke. Nah, untuk Anda pendengar dan juga peserta BPJS Kesehatan yang mungkin sudah mengakses layanan BPJS Kesehatan apapun itu yang mungkin tadi sudah disebutkan juga oleh Prof. Gufron, Anda punya pengalaman menarik, pengalaman yang baik atau testimoni, silakan Anda bisa sampaikan via WA di 0811806543. Kalau ada pertanyaan boleh juga, nanti saya akan pilih beberapa pertanyaan yang mungkin nanti ada kaitannya dengan pembahasan kita di hari ini, yaitu tentang telemedicine BPJS Kesehatan. Ini satu dulu Prof ya. Saya mau bacain dulu, ini ada Bu Elvi di Bogor. Alhamdulillah kata Bu Elvi sangat bermanfaat sekali BPJS yang saya rasakan. Saya penyintas kanker payudara kata Bu Elvi. Mudah-mudahan sudah sembuh betul Bu ya sekarang ini ya. Dari kemoterapi Prof katanya, kata Bu Elvi ini lanjut operasi pengangkatan, kemudian kemoterapi kembali, tiap 6 bulan sekali observasi dan sebulan sekali kontrol untuk mendapatkan obat kemonya oral ya, semua menggunakan BPJS. Terima kasih BPJS juga para tenaga kesehatan di rumah sakit rujukan. Selalu sehat dan juga tetap semangat kata Ibu Elvi Arifah. Nah, cerita-cerita seperti ini seperti apa sih Prof sebetulnya Prof? Semuanya iya banyak tuh ya. Ini banyak sekali ya. Iya banyak sekali. Masyarakat memang karena kadang-kadang mohon maaf ya, baru merasa nikmatnya ikut BPJS atau nikmatnya sehat itu pada waktu sakit. Nah, sehingga pada waktu biasa itu tidak merasakan gitu. Iya. Nah, tadi malam ini sama nih, waktu kami menerima penghargaan dari SUA itu untuk brand the best brand platinum ya. Nah, itu sebelah kanan saya cerita, Pak, saya ini operasi jantung, Pak, habisnya sekitar 300-an juta. Nah, itu semua dibayari BPJS. Saya tanya, berapa dari yang Anda istilahnya cost sharing atau yang harus Anda bayar berapa? Enggak ada, Pak, gitu. Wah, ya saya terima kasih, Pak, terima kasih gitu. Ini tadi malam. Persis seperti Bu Elvi ini. Jadi Bu Elvi saya kira perlu juga diceritakan kepada tetangganya, temannya bahwa BPJS itu satu bentuk gotong royong yang betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia, dan ini merupakan satu sistem berbasis gotong royong yang skema tunggalnya atau satu skema single skemanya terbesar di dunia gitu. Bayangkan pesertanya sekarang 247 juta ya. Wow. Untuk diketahui Malaysia itu nggak sampai 47 juta seluruh warga negaranya, nggak sampai. Ini 247 juta ya. Jadi besar sekali. Dan untuk diketahui Mas Ferry, kalau di tetangga kita negara Australia kan dianggap juga cukup bagus ya sistem asuransi kesehatannya itu yang disebut dengan Medicare ya. Tetapi di Medicare di Australia untuk bisa operasi elektif ya, seperti Bu Elvi tadi mungkin operasinya elektif ini, operasi payudara, kemudian lanjut pengangkatan, lanjut operasi tadi kemoterapi, lalu kemoterapi lagi. Nah,
itu di Australia itu untuk elective surgery seperti itu nunggunya 6 sampai 2 tahun, 6 bulan sampai 2 tahun. Lama sekali Rata-rata. itu. Nah, itu orang kita bilangnya lama, kaget. Di sana biasa, Pak. Nah, baru teman-teman saya di Inggris kemarin ada rektor dari wakil rektor dari Coventry. Nah, demikian juga yang satu lagi ya, itu menanyakan kok bisa ya di Indonesia bisa kurang dari 1 bulan gimana? Saya bilang kalau di Indonesia ini mau operasi lebih dari 1 bulan teriaknya sudah keras gitu. Waduh, ya kami di Inggris juga keras tapi nggak didengar gitu. Itu padahal penduduknya Inggris itu nggak sampai 150 juta, kita 247 juta sekarang pesertanya. Nah ini sisanya bagaimana nih Prof? Karena kan mau tidak mau sebetulnya kan BPJS Kesehatan ini kalau prinsipnya gotong royong harusnya ya seluruh masyarakat, seluruh warga negara Indonesia jadi peserta BPJS-nya. Apakah testimoni ataupun pengalaman seperti tadi ya Bu Elvi ya yang menyampaikan bagaimana manfaat yang dirasakan ini kiranya bisa jadi penular juga untuk membuat mereka yang belum bergabung akhirnya bergabung Prof? Ya, itu harapan kami karena kesadaran yang mohon maaf sering terjadi itu tiba-tiba dia sakit terus baru daftar, padahal harus dirawat gitu. Tapi terlambat karena kalau baru daftar itu tidak bisa langsung aktif, harus menunggu 14 hari. Nah, padahal sakitnya sekarang hari ini baru daftar, nunggunya 14 hari gitu. Kan tinggal 2 kemungkinannya, sembuh ya atau ya saya nggak tahu apa. Ya. itu cuma 2 itu gitu. Nah, oleh karena itu penting sekali testimoni seperti Bu Elvi ya dan tadi malam yang saya ceritain itu untuk diketahui masyarakat. Masyarakat itu kadang-kadang begini Mas Berry. Ya. Ya mengeluarkan uang untuk HP ya. Atau untuk kendaraan, bahkan yang punya motor tuh motornya dimengkilatkan, dibersihkan ya, itu harus mengeluarkan uang lebih dari 100.000 rupiah ya, apalagi untuk merokok ya. Oh itu bisa jutaan kalau merawat kendaraan, Prof. Iya, tapi bayar untuk merawat dirinya loh ya, dirinya untuk kesehatan dirinya 42.000 atau 35.000 ya. Udah merasa berat itu Mas Ferry. Ya, tapi bagaimana juga BPJS Kesehatan ini mendorong pihak rumah sakit, klinik, optik atau apotik yang kerjasama dengan BPJS Kesehatan agar standarisasi pelayanannya kepada masyarakat ini semua sama. Karena kita tahu juga ada beberapa daerah yang mungkin kalau kita bicara Jakarta itu sudah bagus, tapi ada beberapa daerah juga yang masih belum mungkin ya. Itu bagaimana nih Prof? Ya justru itu makanya kami berinovasi termasuk mengembangkan telemedicine. Nah memang Indonesia ini kecepatan pembangunannya berbeda. Di Jakarta sama mohon maaf ya di NTT, di Papua atau di beberapa tempat lain tuh kecepatan pembangunannya berbeda gitu. Sehingga ya rumah sakitnya juga berbeda. Sehingga aksesnya juga berbeda dan lain sebagainya. Sehingga kami memikirkan bagaimana ya kalau bisa ya pakai telemedicine ini yang tadi saya contohkan di daerah 3T, tetapi tentu tergantung juga koneksi gitu. Maka kita harus kerjasama dengan Kementerian Kominfo ya dan yang lain-lain untuk bisa koneksi gitu. Belum nanti fasilitasnya. Gitu. Kami sedang berpikirkan itu termasuk dengan mobile customer service. Jadi mobile customer service itu kita memberikan pelayanan yang menggunakan mobil atau kendaraan atau apa bisa bergerak mendekati masyarakat. Tapi itu kan nggak mudah ya. Karena begini Mas Berry, saya itu baru sadar kalau Indonesia luas itu setelah dewasa. Nah, kenapa? Iya, karena begini, pada waktu saya SD ini, itu diceritain Indonesia itu luas dari Sabang sampai Merauke, gitu. Ada di pikiran saya, tapi tidak di perasaan atau real saya, karena nggak pernah dari ke Sabang sampai Merauke itu nggak pernah gitu. Nah, suatu ketika waktu itu saya tinggal di Jogja, ya,
itu maunya ke Halmahera Selatan. Itu sampai naik pesawat jam 6 pagi nih. Harus ke Makassar dulu, ke Manado, kemudian Ternate ya. Dari Ternate saya kira udah sampai, itu sudah sore. Ya. Bayangkan pagi jam 6 sudah sore. Pengalaman saya kalau saya di Eropa ya, itu 3 jam sudah negara lain, Mas. Itu. Di sini berjam-jam, Ternate saya kira sudah sampai, ternyata belum. Jadi saya harus naik kapal itu yang semalam lagi, besok paginya itu baru sampai. Waduh, luas sekali Indonesia. Nah, seperti itu gimana plan kesehatannya? Maka kita pikirkan bagaimana kalau dikembangkan telemedicine dengan teknologi baru ini, ya tidak hanya di kota besar, tapi di daerah-daerah 3T, seperti itu. Oke, baik, Prof. Kita jeda kembali, Prof. Ini tidak hanya testimoni, tapi juga ada beberapa pertanyaan. Nanti kita coba atau saya bacakan, Prof. mungkin bisa menanggapi dan juga menjawab beberapa diantaranya ya. Termasuk kita masih ngobrolin juga tentang layanan telemedicine ya, perkembangannya dan apa sih sebetulnya tantangannya dengan adanya telemedicine ini, apalagi di daerah 3T. Mungkin tadi di kota-kota besar sudah capable lah ya, sudah tersedia dengan baik dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas setelah yang berikut ini. Radio Talk bersama BPJS Kesehatan. Halo pendengar, saat ini siapa yang sudah merasakan inovasi digital BPJS Kesehatan? Selain kanal-kanal pelayanan informasi, BPJS Kesehatan juga memperluas pemanfaatan digitalisasi layanan di fasilitas kesehatan loh, seperti telekonsultasi, antrian online, screening riwayat kesehatan, dan lain sebagainya. Dan yang luar biasanya lagi, BPJS Kesehatan saat ini mengembangkan layanan telemedicine bersama Kementerian Kesehatan. Apalagi sekarang ini masih pandemi COVID-19. Melalui telemedicine ini, peserta JKN KIS yang mengakses layanan dasar di FKTP dan memerlukan konsultasi dokter spesialis tidak perlu datang ke rumah sakit. Nanti dokter FKTP akan mengonsultasikan keluhan peserta kepada dokter spesialis di rumah sakit. Telemedicine ini memudahkan peserta JKN KIS dalam mengakses layanan kesehatan tanpa terkendala lagi oleh kondisi geografis maupun non-geografis. BPJS Kesehatan, dengan gotong royong, semua tertolong. Radio Talk bersama BPJS Kesehatan. Ya, pendengar, untuk Anda peserta BPJS Kesehatan dan Anda sudah merasakan manfaat dari BPJS Kesehatan, apalagi dengan inovasi-inovasi yang dihadirkan oleh BPJS Kesehatan, silakan Anda bisa sampaikan testimoni, atau mungkin Anda sudah mulai memanfaatkan antrian online ya. Jadi Anda nggak perlu lagi tuh nunggu lama-lama, misalkan di vaskes seperti rumah sakit, klinik, dan lain sebagainya. Jadi Anda cukup menunggu di rumah sampai nanti batas waktu sudah dekat, antrian atau panggilan Anda dipanggil oleh petugas layanan kesehatan, Anda tinggal datang ke vaskesnya. Silakan Anda bisa sampaikan testimoninya di 081 180 6543. Saya lanjutkan dulu, Prof. Ini ada testimoni lainnya nih. Dari ada Ibu Widya yang mirip-mirip ini dengan Ibu Elvi tadi di Bogor. Saya penyintas kanker payudara juga. Ada dan harus kemo serta radiasi yang kalau dihitung itu biayanya 600 juta. Wah, ini besar sekali ya. Luar biasa. Tapi semuanya ditanggung oleh BPJS. Saya yang tadinya ikut BPJS kelas 3, setelah saya sembuh, saya langsung beralih kelas, Prof, katanya. Yang bayarnya 150.000. Jadi naik ke kelas 1. Sebagai bentuk rasa terima kasih kepada BPJS Kesehatan, kata Ibu Widya. Silakan, Prof. Iya, terima kasih Bu Widya. Saya kira saya sih belum pernah melihat cash ya, uang 600 juta saya belum. Sama berapa, apalagi saya, Prof. Yang jelas itu uang banyak lah gitu. Yeah. Bayangkan kalau gaji kita berapa? 10 juta ya itu sudah cukup lumayan kan. 10 juta untuk 600 juta itu berarti kan 60 bulan. Iya nggak? Ya itu kan waduh. Ya belum tentu lagi. Ya itu kalau kita nggak ada keperluan lain kan, masih ada keperluan lain. Betul. Nah, jadi intinya kalau kita tanya nih Mas Berry, di Indonesia nih apa sejenis gotong royong yang kita semua sebagai bangsa bisa kita rasakan ya,
saling tolong menolong dan hidup gitu. Artinya itu real gitu ya, berjalan gitu ya. Selain program BPJS ya, BPJS ada dua ya, BPJS Kesehatan dan BPJS Tenaga Kerja. Iya. Jadi oleh karena itu, mari kita sebagai bangsa, apa yang sampaikan Bu Widya, saya tanya Bu Widya itu ya, kalau boleh ini, kira-kira sakit itu ngasih tahu dulu apa enggak? Apa tiba-tiba sakit gitu? Oh, jelas Umumnya enggak, nih, Prof. umumnya sakit, iya sakit itu nggak kasih tahu dulu umumnya. Nah, kalau kemudian kita baru daftar setelah sakit, kemudian harus nunggu 14 hari, waduh, terlambat nih. Dan itu banyak itu Mas Ferry. Nah, oleh karena itu, testimoni dari Bu Elvi tadi, Bu Widya, ya ini kami berharap ya bisa memberikan semacam kesadaran ya kepada masyarakat lain bahwa ini yang belum menjadi peserta tinggal 147, jadi tinggal kira-kira ya 20-an juta lagi lah gitu, atau lebih ya kira-kira 25 juta gitu. Nah, tetapi 25 juta itu kan banyak juga gitu. Termasuk sebetulnya bagi yang mampu, ada beberapa orang yang mampu itu belum menjadi peserta ya. Ya. Karena dia berpikiran bahwa ikut asuransi swasta itu sudah beres gitu. Padahal, mohon maaf nih, kalau 600 juta biasanya asuransi swasta itu ada batas atas atau maksimum limit ya. Itu kalau sudah sekian nggak bisa gitu. Nah, maka sebagai warga negara ya, itu kemudian meskipun kaya ya, lebih bagus, dan ini kewajiban ya untuk kita saling tolong menolong dan membantu, ikut juga. Nanti ya, ini sedang kita pikirkan meskipun juga sudah berjalan ya, namanya COB, Coordination of Benefit. Intinya adalah kerjasama antara BPJS dengan asuransi swasta begitu, atau yang disebut bahasa agak kerennya itu public private mix gitu. Jadi campuran antara public dan private untuk sama-sama bekerjasama dimanfaatkan. Demikian Mas Ferry. Oke, Prof, kita lanjutkan kembali pembahasan tentang telemedicine BPJS Kesehatan. Meskipun ada beberapa pertanyaan yang mungkin ini juga perlu dijawab oleh Prof Gufron, tapi nanti ya, sabar dulu ya netizen dan juga pendengar. Saya sudah mencatat semuanya, ini sudah saya pindahkan WA-WA-nya ke catatan saya. Jadi ada cukup banyak pertanyaan-pertanyaan, dan juga yang mau menyampaikan testimoni silakan Anda bisa sampaikan juga di 081 180 6543. Nah, dengan layanan yang semakin berkembang, salah satunya adalah telemedicine, harapannya kan akan ada banyak lagi nanti inovasi-inovasi ke depannya. Nah, khusus untuk telemedicine ini, Prof, tantangannya seperti apa sih sebetulnya di Indonesia sekarang ini, Prof? Iya, tantangannya satu, memang ada beberapa hal itu ya. Satu adalah masalah koneksi tadi yang sudah saya sampaikan ya. Nah, koneksi itu kita masih perlu, terutama di daerah 3T, untuk kita perkuat gitu dan permudah gitu. Jadi aksesnya harus lebih mudah, jadi lebih cepat gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu ya belum semua rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan ya yang join ini. Tadi sudah saya sampaikan ada 117 rumah sakit karena masih piloting. Nah, kenapa masih piloting? Karena seperti tadi saya sampaikan, KKI sendiri ya, Konsil Kedokteran Indonesia ya, itu memang masih membolehkan hanya untuk COVID gitu, maka kita masih piloting. Artinya apa? Dari sisi regulasi itu perlu dukungan ya, karena begini, kalau kemudian apa bedanya telemedicine sama teleconsultation? Kalau teleconsultation itu tidak memberi obat resep ya, tapi kalau telemedicine bisa kasih obat resep. Nah, masalahnya kalau kita itu kan tidak kontak langsung nih. Ini kan kontaknya melalui mobile CKN atau melalui aplikasi komen atau dulu namanya temenin dan lain sebagainya gitu. Nah, itu kan nggak kontak fisik ya, nggak ketemu dokternya langsung gitu istilahnya ya, nggak ketemu dokter langsung. Dari ceritanya padahal dia nggak pandai bercerita gitu, atau terlalu pandai bercerita ditambah-tambah segala macam sehingga diagnosisnya kurang pas gitu. Obatnya kalau diagnosis kurang pas, obatnya juga kurang pas. Nah, nanti kalau terjadi, mohon maaf ya, obat itu pada dasarnya adalah ya itu tidak kalau terlalu banyak apa tidak tepat
tidak baik bagi tubuh. Kemudian ada efek samping dari sisi regulasi ya kan harus diatur itu. Nah itu belum selesai, sehingga itu adalah, tapi sekarang ini karena kita hidup di era revolusi industri 4.0, di era ekosistem digital, maka digitalisasi tidak harus bisa kita manfaatkan untuk membantu di dalam menempuh hidup dan kehidupan ini. Jadi begitu Mas Ferry. Ya. Jadi tentu beberapa tenaga kesehatan ya, termasuk masyarakat sendiri, belum semuanya itu melek terhadap aplikasi-aplikasi baru gitu ya. Semuanya melek teknologi ya. Iya, ini sederhana ya, sebetulnya ya. Tapi kalau nggak biasa ya sulit ya. Yang orang-orang ya kalau kayak saya ini udah generasi kolonial itu ya. Ini kadang-kadang masih harus belajar gitu ya. Tapi kalau generasi milenial sebetulnya cukup itu udah. Nah, tentang layanan ini kan tentunya juga perlu diperluas. Kita tidak hanya berbicara soal bagaimana telemedicine tadi, Prof. Tapi bagaimana BPJS Kesehatan tadi dari testimoni-testimoni yang disampaikan oleh dua pendengar ya, Bu Widya dan juga Bu Elvi, tentu masyarakat yang ada di daerah-daerah pelosok juga ingin menikmati apa yang sudah dirasakan oleh Bu Elvi yang tergolong di kota besar seperti di Bogor ya, dan Jakarta, Bu Widya. Bagaimana perluasan akses layanan yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan ini, Bro? Ya, ini perlu diketahui. Jadi ada dua hal ya. Satu, untuk perluasan kepesertaan. Untuk diketahui ya, pada tahun 2014 ya, waktu BPJS dibangun ini ya, kebetulan waktu itu saya sebagai ketua tim persiapan BPJS-nya. Nah, itu istilahnya hanya satu atau dua ya provinsi, tiga provinsi yang universal health coverage. Artinya satu provinsi itu yang menjadi peserta BPJS sudah lebih dari 95% dari penduduknya. Itu hanya 3 provinsi ya. Nah, sekarang itu menjadi 14. Nah, untuk kabupaten kota ya seperti di Medan ya, kita lihat kan di medsos itu dan lain-lain ya, itu dulunya hanya sedikit ya, sekarang sudah lebih dari 250 kabupaten kota yang dari satu kabupaten kota atau setiap kabupaten kota tadi pesertanya sudah 95% ke atas itu. Jadi artinya ini tinggal sedikit, makanya tinggal kurang lebih 10% tadi. Tapi 10% dari 270 juta artinya 27 juta gitu. Itu masih banyak, Bro. Masih banyak gitu. Nah, maka dengan testimoni tadi dan lain-lain, nah ini kami berharap ya, termasuk kalau dia tinggal di daerah katakanlah 3T gitu, menjadi peserta tidak rugi dan tadi terlindungi gitu dan bisa memanfaatkan, termasuk kalau sehat pun dan mohon untuk bisa dijaga kesehatannya, itu bisa konsultasi ya dari rumah, dari coffee shop ya, dari mana-mana gitu konsultasi bisa. Tapi jangan mentang-mentang juga istilahnya kita sudah jadi peserta BPJS Kesehatan hidup kita sembarangan ya. Nanti kalau sakit tenang aja, sudah ada BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan itu sebagai sarana ketika kita ada dalam kondisi darurat. Penting dan wajib bagi kita semuanya untuk menjaga kesehatan diri masing-masing gitu, Prof ya? Betul, untuk ya istilahnya proteksi lah ya, jaga-jaga gitu ya, Prof ya? Ya, jaga-jaga, tetapi ya tentu kita harus menjaga kesehatan ya. Jangan mentang-mentang sudah menjadi peserta tadi sembarangan. Kalau gitu saya nanti nyoper sembarangan saja ya. Kalau tabrakan kan lebih baik tidak tabrakan. Betul. Ya. Nah itu iya, meskipun sudah dijamin, jadi harus kita jaga kesehatan kita. Itu artinya kita menegakkan promosi prevensi ya, termasuk screening. Jadi BPJS sekarang sudah memberikan screening, termasuk tadi untuk katakanlah kanker payudara ya, paling tidak dengan istilah kita itu sadari gitu ya, ataupun dengan kanker serviks itu bisa periksa ya di layanan kesehatan FKTP di mana dia pilih ya, itu gratis ya periksa. Apakah terutama yang sudah usia reproduksi ya,
Nah, itu perlu gitu untuk ibu-ibu ya, gitu. Baik. Prof, kita jeda kembali. Setelah ini baru ya di sesi terakhir ini mungkin kita akan lebih masuk ke pertanyaan-pertanyaan dari pendengar via WA. Tapi kalau ada testimoni lagi nanti saya akan bacakan kembali untuk memberikan pesan juga kepada para pendengar ataupun mereka yang belum menjadi peserta BPJS Kesehatan. Manfaatnya luar biasa ketika Anda menjadi peserta BPJS Kesehatan. Saat lagi. Radio Talk bersama BPJS Kesehatan. Jadikan liburan akhir tahun 2022 sebagai momen untuk healing dan membangun bonding antar keluarga Anda. Tentukan destinasi wisata yang tersedia mulai dari Jakarta. Banyak taman rekreasi yang menjadi pilihan masyarakat untuk bersantai ria di wilayah Jakarta Hingga yang terletak di luar kota. Halo pendengar Elsinta, saat ini saya ada di objek wisata Gunung Kelut. Kebun Raya Cibodas atau KRC adalah satu di antara tempat tujuan wisata yang sangat diminati. Bisa juga menikmati wisata kuliner yang memanjakan selera. Kuliner sego tempong ini tidak pernah ditemuinya di daerah lain selain di Banyuwangi. Tahu campur adalah makanan khas Lamongan yang bisa ditemukan dengan mudah di Surabaya. Simak juga giat berwisata aman dan nyaman dalam tips dan trik piknik asik. Mengemudi pada malam hari sebaiknya Anda tidak lakukan untuk perjalanan ke luar kota. Lalu kita menyiapkan obat-obat pribadi yang diperlukan dalam tas kita, seperti obat mabuk perjalanan. Serta jangan lupa untuk memantau pergerakan arus lalu lintas di sekitaran lokasi wisata. Di kawasan jalur wisata Pasuruan sebagai jalur Surabaya-Malang, gerbang tol Padalarang masih didominasi kendaraan luar kota Bandung. Semuanya tersaji lengkap di Elsinta setiap hari hingga 31 Desember 2022. Radio Talk bersama BPJS Kesehatan. Tidak terasa kita sudah hampir 60 menit ngobrol-ngobrol bersama Direktur Utama BPJS Kesehatan, Profesor Dr. Ali Gufron Mukti MSc PhD AAK atau Ahli Asuransi Kesehatan. Nah, kali ini untuk Anda yang bersabar, terima kasih tadi sudah menyampaikan testimoni dan juga pertanyaan. Yang ini giliran untuk pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Di antaranya melalui YouTube ini, Prof. Ada Pak Pupung Saiful Barokah. Selamat pagi, Prof. Bagaimana dengan jumlah sumber daya manusianya di tiap-tiap rumah sakit yang melayani BPJS? Karena mungkin maksudnya semakin luas, masyarakat yang menjadi peserta BPJS tentu ada harapan masyarakatnya bisa lebih terlayani, bisa lebih cepat juga. Kemudian juga ada Ibu Ani di Jakarta. Ini kurang lebih mirip-mirip ini pertanyaannya. Mohon untuk petugas on-site yang ada di rumah sakit, apalagi puskesmas, ini di training, Prof. Karena saya pernah coba untuk daftar antrian, jadi sudah mulai memanfaatkan ternyata Bu Ani ini antrian via aplikasi. Tapi begitu di rumah sakit ternyata petugasnya nggak tahu soal nomor antrian dari aplikasi. Jadi akhirnya saya disuruh ngantri lagi. Apakah ini karena memang rumah sakitnya belum menerapkan tadi sistem antrian online atau seperti apa? Silakan Prof, bisa ditanggapi, Prof. Iya, terima kasih pada Pak Pupung dan juga Bu Ani ya. Jadi menurut Pak Pupung memang saya kira betul sekali SDM terutama spesialis ya, itu masih kurang di Indonesia itu. Dan tenaga dokternya juga kurang gitu. Masuk fakultas dokteran juga tidak mudah nih Mas Ferry. Kebetulan saya dulu mantan dekan fakultas dokteran dan ketua dekan-dekan kedokteran seluruh Indonesia. Ya. Nah, maka sekarang ada satu beasiswa ya, beasiswa sekurang lebih 1.000 orang untuk spesialis ya. Nah, ini bisa dimanfaatkan ini kalau ada dokter umum atau apa untuk bisa ambil beasiswa dari LPDP ya, yang ini kerjasama dengan Kementerian Kesehatan ya, untuk bisa dimanfaatkan sehingga memang jumlah SDM kesehatan kita terutama yang medik ya itu memang kurang gitu. Demikian Pak Pupung ya, terima kasih Pak Pupung. Setuju ya, tetapi sekali lagi untuk produksi SDM yang kurang tadi itu bukan tugasnya dari BPJS gitu, mesti BPJS tahu itu. Dan juga untuk distribusinya ya, terutama
yang sudah selesai spesialis atau ya dokter umum bahkan ya, penempatan itu juga bukan tugasnya BPJS gitu, pemerataan dari SDM tadi. Jadi tapi betul itu mempengaruhi pelayanan nanti karena akses masyarakat semakin tinggi. Sekarang saja nih untuk diketahui nih Mas Berry dan Pak Pupung, sudah terjadi apa yang disebut dengan rebound phenomenon. Jadi fenomena di mana utilisasi pelayanan kesehatan itu meningkat. Artinya apa yang dikhawatirkan Pak Pupung itu terjadi. Orang mulai sadar, orang mulai ikut BPJS, orang mulai memanfaatkan pelayanan, tetapi ya tadi kadang-kadang masih kurang siap karena jumlah orangnya, medisnya, dokternya antri karena kurang jumlahnya gitu. Iya. Demikian. Nah, termasuk tadi yang Bu Ani tadi ya mengenai di onsite untuk di training dokternya atau tenaga kesehatan ya. Jadi BPJS itu setiap rumah sakit, tapi belum seluruhnya ya, itu kita menempatkan apa yang disebut dengan BPJS 1 atau BPJS siap membantu. Nah, itu pakai seragam ya, kelihatan situ ya, nanti bisa membantu tadi. Jadi Bu Ani kalau kemudian antri, kemudian rumah sakitnya belum tahu tadi, nah itu bisa menghubungi BPJS 1. Memang ada masalah, tidak setiap rumah sakit ada BPJS 1. Karena ya tenaga kita sering dikat terus juga berkurang juga. Nah, untuk itu bisa menghubungi entah di WhatsApp ya, nomor WhatsApp-nya atau Pandawa ya, saya bacakan ya, 08118 165 165-nya 2 kali. Saya ulangi lagi, 08118 165 165. Jadi 08 11 Oke. Saya mungkin bisa bantu untuk membacakan juga ya, nomornya Pandawa, ini akses layanan yang bisa diakses untuk layanan BPJS Kesehatan karena tadi suaranya Prof. Gufron agak putus-putus. Nomornya di 0811 8165 165 081 18 165 165. Anda bisa catat tadi ya. Oke. Halo Prof. 165. Nah, ya. 5 gitu. Oke. Nah, ketika gitu ya. Oke, Prof. Gufron, tadi ada sedikit gangguan sinyal nampaknya, tapi kita lanjutkan lagi ya. Ini masih ada beberapa pertanyaan, saya mungkin tidak bisa bacakan semuanya, tapi mudah-mudahan bisa mewakili. Ada usulan dari Pak Tio Hubertus Theodor ini, Prof. BPJS Kesehatan saya usul kalau bayarnya bisa langsung 1 tahun 12 bulan itu didiskon, Prof. 1 bulan untuk promosi saja katanya. Kemudian juga ada yang menanyakan mengenai lagi-lagi tunggakan iuran, apakah ada keringanan. Kemudian juga ada yang bilang kartu saya hilang, apakah masih bisa menggunakan layanan BPJS Kesehatan? Silakan, Prof. Iya, Mas Ferry. Jadi dengan berbagai inovasi yang dilakukan BPJS, kartu hilang ya tentu pakai KTP aja bisa. Asal ada di KTP kan ada nomor induknya itu, ada NIK namanya, nomor induk kependudukan itu ya. Jadi asal menjadi peserta aja masih aktif gitu. Nah, itu bisa ya, meskipun hilang kartunya. Nah, kemudian untuk diskon kalau dia tunggakan, oh ya kita berikan diskon ya, meskipun ini diatur di dalam peraturan presiden Perpres itu. Jadi kalau hutangnya itu tunggakannya itu katakanlah 10 tahun ya, itu kita cuma hitung 2 tahun gitu. Kalau dia tunggakannya 3 tahun, kita hitung 2 tahun gitu. Ya, jadi itu oleh karena masih keberatan 2 tahun. Nah, kemudian bisa kita download aplikasi ya, aplikasi namanya Rehab ya. Itu nanti dihitungkan kemampuan Anda berapa sehingga kekurangan 2 tahun itu bisa dicicil gitu. Jadi seperti itu. Nah, yang terakhir tadi mengenai diskon untuk kalau bisa bayar setahun ya sebulan dikasih diskon. Saya kira ini ide yang bagus nih Mas Berry. Tapi karena ini kan ada aturannya ya, kita itu secara ketat diperiksa oleh BPK, oleh ini. Nah,
BPK menganggapnya kalau 12 bulan bayarnya cuma 11 bulan. Nah, dikira sebulan kita pakai atau apa begitu Pak, atau dianggap masih punyanya dalam tanda petik negara, meskipun sebetulnya juga ya debatable lah, ini sebetulnya uang negara atau uangnya peserta gitu ya. Tetapi BPK, karena kami itu tidak hanya diperiksa BPKP meriksa, BPK meriksa, Dewas meriksa, DJSN memeriksa, pokoknya terlalu banyak meriksa. Belum lagi yang watch itu ya, tadi civil society seperti Junkers Watch, ada BPJS Watch, ada watch itu gitu ya. Nah, ini banyak, jadi idenya bagus ya, tetapi tentu memerlukan keputusan macam regulasi gitu. Baik. Ya. Prof, tinggal beberapa menit, 2 menit kurang lebih. Ini ada lagi testimoni dari Pak Faisal, bahkan Pak Faisal di Depok, saya mengajak semua rakyat di Indonesia wajib ikut BPJS karena manfaatnya sangat membantu pengobatan keluarga, karena sekarang setelah pensiun sangat bermanfaat, kata Pak Faisal, untuk keluarga. Silakan Prof, ada hal lain yang mungkin ingin disampaikan lagi terkait dengan layanan-layanan yang kedepannya mungkin sedang dikembangkan juga oleh BPJS Kesehatan atau hal lainnya terkait dengan BPJS Kesehatan ini, Prof? Oh iya, terima kasih Pak Faisal. Saya kira betul sekali Pak Faisal. Ya, memang itu yang masyarakat kadang-kadang tidak tahu itu, terutama yang 27 juta tadi ya. Nah, tadi memang apa yang dianjurkan Pak Faisal itu bagus sekali, dan sebetulnya undang-undang kita itu, terutama undang-undang SCSN, Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004, bayangkan tahun 2004 ini, itu sudah mewajibkan kepesertaan untuk ikut perlindungan sosial, karena ini bentuk gotong royong di mana negara hadir betul-betul bisa kita sebagai bangsa itu saling tolong-menolong, gotong royong begitu. Nah, tentu BPJS ini tidak saja mengembangkan berbagai macam inovasi yang tadi sudah disampaikan, tapi juga kita katakanlah menggunakan fingerprint ya. Jadi dengan jari ya. Nah, ini kami peserta atau bukan ya. Terutama kalau mau dulu ya dialisis ya, lalu pakai jempolnya ya. Nah, Pak, jempolnya nggak ada. Ya pakai jempol kiri gitu. Jempol kiri nggak ada ya. Kita mau kembangkan yang pakai jadi pakai retina ya. Jadi asal ada matanya tuh dengan ada retinanya, kemudian otomatis nanti tahu membaca. Tapi itu sekali lagi masih di dalam proses ya. Termasuk ya tentu kita ada foto wajah gitu ya. Asal ada wajahnya ya. Jangan sampai datang nggak ada wajahnya ya, Mas Ferry. Jadi cuman nggak ada wajahnya datang, waduh, mungkin petugas rumah sakit bisa lari juga nanti ya. Nah, tapi kalau ada wajahnya tercapture ya, dia tahu, lalu mesinnya, artinya mesin learning atau mesin pembelajaran, mesin cerdas, bisa baca bahwa dia peserta BPJS bukan gitu. Itu sedang kita kembangkan juga gitu. Baik. Prof, luar biasa, mudah-mudahan dengan adanya BPJS Kesehatan ini bisa semakin luas manfaatnya ya, dirasakan oleh pendengar dan juga masyarakat di seluruh Indonesia. Yang belum bergabung menjadi peserta BPJS Kesehatan bisa langsung bergabung saja. Kemudian juga yang sudah bergabung, Anda ketika sakit tentunya Anda bisa tercover dengan ada BPJS Kesehatan. Jadi tadi seperti testimoni-testimoni yang sudah disampaikan, tidak perlu mengeluarkan biaya. Dan kita juga berharap tentunya layanan kedepannya BPJS Kesehatan akan semakin baik lagi, Prof. Terima kasih, Prof. Gufron, sudah bersama Yasinta. Mas Ferry, terima kasih. Selamat pagi, Prof. Sehat selalu ya. Selamat pagi ya, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih, Prof. Demikian tadi pendengar Radio Talk bersama BPJS Kesehatan. Saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk Anda pendengar dan juga netizen yang sudah menyampaikan pertanyaan dan juga testimoni. Tapi mohon maaf ya, tidak semuanya mungkin bisa saya baca satu persatu. Di antaranya ada Pak Ahmad Hussein, kemudian ada Pak Sol Henry, ada Pak Yongki Gunawan, Pak Faisal di Depok tadi, dan beberapa pendengar lainnya. Sekali lagi terima kasih, dan saya Beri Hamzah menutup jumpa kita di hari ini. Sampai jumpa. Demikian tadi Radio Talk bersama BPJS Kesehatan.